kopi tertua di Bogor, guys. Selamat siang para pemirsa, selamat jumpa kembali dengan saya Kang Puniman di channel Kang Puniman dengan konten khusus musohor dari Bogor. Kali ini saya ajak Anda semua untuk berkunjung ke toko topi yang hampir usianya hampir 100 tahun. Ini adalah kopi yang tertua di Kota Bogor, cukup lama dibandingkan yang lain-lain. Didirikan tahun 1925, hampir satu abad ini. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan sobat saya Abdullah Batavia yang tahu banyak tentang kopi Batavia cap kacamata yang hampir satu abad usianya. Selamat siang, Pak Abdullah Batavia. Iya. Ketemu di toko kopi Batavia cap kacamata, konon katanya usianya hampir satu abad. Anda katanya sedikit tahu banyak tentang kopi Batavia ini. Saya ingin bisa menjelaskan Anda kopi Batavia ini betul ya, didirikan tahun 1925 oleh Bapak Tan Hong Keng. Tan Hong Keng ya, tahun 1925. 1925. Ya, terus kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama, Kita biasa manggilnya Pak Abong. Pak Abong ya. Ya. Oh ya, Pak Abong. yang bernama Yu Sai Bao. Pendirinya dulu adalah Yu Keng ya. Iya. Yang Pak Abong dengan nama Budi Yusuf. Kemudian nyonyahnya Ibu Punyati, yang berdua inilah yang melanjutkan sebagai generasi kedua. Betul. Sekarang sudah masuk generasi ketiga katanya. Iya. Yaitu Ibu Yuniarti. Ini generasi ketiga yang ikut campur ini Ibu Nancy. Oh iya, Nancy, anaknya Pak Abong. Ya, Ya, betul. Gimana tentang kopi dan Batavia kacamata ini? Gimana ada perkembangannya dulu? Ya, keberadaan toko kopi Batavia ini memang terkait erat dengan pemukiman peranakan Arab di kita di sini. Oh iya. Ya, dan ini kopi ini menjadi andalan warga Empang, khususnya warga keturunan Arab. Oh iya. Jadi istilah kata kopi ini menjadi bukan hanya favorit tapi fanatik. Kita fanatik gitu ya. fanatik. Walaupun sudah jauh pindah ke negeri Arab sana, kopi ini tetap bisa dikirim ke sana. Iya, jadi ini sangat diandalkan sekali. Tentang cita rasanya ya itu tergantung dari selera ya. Betul. Iya. Dan kopi di Kota Bogor kan yang beken kan Daun Bulan. Ya. Terus yang satu lagi ada 4 kalau nggak salah ya. Iya. Kapteno dan Lepas. Masing-masing punya pelanggan sendiri ya. Punya pelanggan. Dan ini Batavia ini juga di lingkungan Empang, tapi juga di luar Empang juga banyak ada yang kenal. Orang-orang lama itu kenal sekali tentang ini, mengetahui lah keberadaannya kopi Batavia. Di mana ada tahu katanya kacamata itu dibikin oleh. Oh ya, jadi tahun 50-an ketika mulai ada brand buat kemasan seperti ini, idenya itu datang dari peranakan Arab juga, Pak Muhammad Bawel. Kebetulan dekat dari sini, dari depan toko ini, dia punya printing yang handmade yang zaman dulu punya itu. Nah, ini ide dia, gimana kalau karena Bapak ini kan dipanggilnya Mbah Sipit oleh masyarakat setempat karena ya hidup dia udah pakai cap kacamata aja katanya. Biar kacamatanya Bapak itu yang jadi
merek kita katanya dibikin, akhirnya buatlah kemasan dengan kacamata ini. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Jadi itu adalah satu peran dari apa? Salah satu keturunan Arab di sini ya. Betul. Dan sama itu kacamata itu hanya itu dan nggak sekarang bukan ya. Kacamata. Ya meskipun banyak orang-orang muda yang nggak tahu ya. Tapi kalau karena senior tahu, seperti teman saya Kus itu yang teman gereja itu dia tahu. Itu penyanyi apa? Orkes ini yang di Lolong Main Sumarna ya. Oh iya, Main Sumarna. Main Sumarna itu salah satu. Itu juga ada suka dengan kopi ini kacamata. Andi Gonghum anaknya itu. Oh iya. Ya, dulu kalau lagi begadang itu kopi kacamata katanya. Iya termasuk ada mungkin ya. Iya, semua. Iya. Semua generasi kita di Empang ini semua minumnya kopi kacamata. Iya. Dulu ya mungkin ini sekarang ada generasi baru masuklah di anaknya ini ada perubahan ya. Ada perubahan. Mengupgrade jadi ya. Jadi tidak hanya dengan bungkus kertas coklat tempo dulu yang dipertahankan, ada juga yang baru ya. Kemana kita dek? Ini katanya bisa satu ini ya, satu cangkir ya. Iya. Nah, ini baru ini. Ada gulanya jadi sudah dicampur gula. Ada campur gula. Jadi inilah apa generasi ini penerus yang ketiga yang ada semacam kekinian lah. Betul. Di awalnya kan nggak ada, jadi sekarang kan cukup buka diseduh gitu aja. Udah diseduh. Nah ada ya. Tapi kalau masyarakat Empang itu kalau untuk penyajian dia punya cara sendiri. Oh cara sendiri. Jadi karena terpisah kopi, gulanya itu harus dibawa. Oh gulanya dibawa, itu salah satu ya? Salah satu penyajian. Nah, ini yang premium. Ini yang premium nih ya? Lebih halus ya. Oh, harganya lebih mahal ini. Iya betul. Kopi premium ini berapa deh ini? Itu 20.000 Pak. Itu 200 gram. 200 gram ya, 20.000 ya. Nah, kopi yang ini premium 20.000. Nah, ini mulai ini kemasan baru semua ini. Betul. Ini adalah kemasan baru. Satu lagi juga yang kemasan baru. Yang coklat atau yang kemasan baru. Oh. Ya. Nah ini, jadi ada tiga ya. Ya, kopi hitam. Ini jadi sudah ada 3 macam yang baru. Ini kopi yang bikin kecil-kecil. Nah ini ya dibungkus. Oh iya, ini sebungkus segini ya, isi 10 atau berapa itu? Isinya 20 Pak. Oh 20 ya? Ya. 20 nih ya. Kemasan ini kemasan motor ada, jadi ada 4 ya kemasan baru di zaman generasi ketiga ini. Ini sejak berapa tahun yang lalu ini? Tahun ini ya? Nah, hampir dari bulan April aja dibuat kemasan seperti ini. Iya, baru berapa ini ya? Kalau ini baru juga. Baru sudah ya? awal tahun ini. Iya, di tahun belum ini. 1 tahun ya. Iya, belum jadi tahun inilah mulai gebrakan baru dari generasi ketiga yang baru ini. Mungkin ada ini, mungkin ada perkembangan ya. Iya. Orang pada mulai mengenal ya dia ya. Kopi yang lama coba lihat nih, kopi ini yang coklat. Ya. Nah, bungkusan seperti ini ada bungkusan kecilnya. Nah, ini yang ya Pak. Ya, ini yang kedua, yang lamanya Ini masih dari dulu kemasan lamanya. dengan bungkusan coklatnya ini. Nah, dulunya cuma begini. Ya, Dulu ini perapat apa? 1 on ya. 1 on. Perapat. 1 on perapat kilo ya. Kilo ada. Kilo ada. Ini ya dia dulu gini aja nih. Baru tahun ini lah. Dari generasi ketiga muncul ini ya Pak. Sekarang. Ya, kelihatannya sekarang mulai berkembang ya Pak. Berkembang, alhamdulillah. Kalau dulu itu kan pasarnya di sekitar Empang sampai ke arah Ciapus sana. Karena dulu ini di kita ini kan ada pasar. Jadi pedagang-pedagang yang dari arah Ciapus itu mereka kenal kopi kacamata ini ketika mereka jualan di pasar Empang. Oh dulu ada pasar Empang ya? Ada pasar Empang. Oh, sekarang nggak ada lagi. Udah nggak ada. Dulu yang sekarang lapangan alun-alun itu. Itu pasar ya. Nah, itu pasar gitu. Pedagang tuh datang dari arah Ciapus. Iya. Dari arah Ciapus, kemudian ada juga sebagian kecil dari arah Pamoyanan. Nah, mereka kenal. Ya. Jadi peminum fanatik kopi cap kacamata itu ya booknya hanya sekitar di Empang. Ya. Dulu katanya
Orang ngantri di situ ke belakang, orang beli katanya. Iya. Di gang itu pada ngantri ya. Karena ini tutup. Iya, tutup. Jadi belinya ngantri dari situ tuh katanya ke belakang. Iya, ngantri. termasuk saya ketok-ketok karena nggak bisa pindah ke kopi yang lain. Iya, jadi di belakang situ ya. Iya. Iya. Ya mudah-mudahan kopi ini jadi kebanggaan orang Bogor ya. Karena tertua ya. Ya tertua lah ya. Tertua jadi kopi jadul gitu. Kopi Ya. jadul lah. Ya memang. Tapi ya biar gimana pun juga dulu sulit kopi-kopi yang lama ya. Masih Ya. tetap ada dan Betul. belum bertahan. Ya. Dan orang Bogor mudah-mudahan mengenali inilah kopinya orang Bogor. Mudah-mudahan kopinya, terutama orang-orang di lingkungan Empang ini yang sangat mengenal dan fanatik kata Pak Taufik. Iya. Jadi gimana sih Sampai dibawa ke Saudi, sampai dibawa ke Saudi sana, karena Iya. kan ada orang-orang kita yang kerja di sana, kemudian ada yang nikah dengan orang Saudi di sana. Oh. Jadi kopi ini bisa dikirim di sana. Oh gitu ya. Iya. Saya punya paman, Nah, dia tinggal pindah ke daerah Cicurug. oh gitu. Iya. Selalu ini. Selalu ini dibawa. Oh. Kalau kita datang ke sana, saya kasih apa aja, asal jangan minta kopi. Karena Oh. stok terbatas. Iya. Sekarang katanya udah mati karyawan banyak nih ya. Ya, Dulu kan ibu Pak. sendiri. Dulu sendiri, Nah, ya. sendiri sama paling tukang ini yang nyuciin. Sekarang kelihatannya udah ada nih lebih Udah dari ada. 5 orang. Alhamdulillah. Jadi ada peningkatan ya, Ya, ada betul. lebih dari kemajuan. Kopi Bang Bibit bisa diminum di tempat. Ini salah satu ya. Ya. Dan yang ini hebatnya apa? Pakai foto Pakai foto berdirinya. pendirinya ya. Masukin. Jarang nih ya pakai foto pendirinya. Jadi orang semakin Mengenal. mengenalinya. Silakan di Pak. Ya. Tapi orang-orang sini katanya ada tradisi kalau minum kopi itu gulanya Di bawah. oh Dan yang paling penting, air itu harus dingin. didi Ya. gula di bawah. Di bawah. Hah? Takarannya itu 1 sendok teh untuk gula. Hah? Kemudian kopinya 2 sendok. Agak ini ya, agak penuh ya. Kemudian baru didiamkan dulu beberapa menit baru dicek. Oh diceplek ya. Oh jangan dulu. Supaya ampasnya itu nggak keluar. Iya. Oh begitu Ya, itu Iya. pasti nggak mungkin kalau orang Empang itu kalau minum kopi pakai air termos itu mantap. Oh nggak pakai ya? Oh Harus dingin. oh udah lidi ya. Iya. Ini ya gitu. Sudah rasa. Menurut Ubah Tabi, kopi ini ada rasa bedanya nggak dari tahun ke tahun? Menurut Sekarang ada sedikit perbedaan. Iya. Sedikit ada perbedaan. Kalau dulu itu keluar mungkin warna coklat. Kalau sekarang kan nggak ada. Tapi rasanya kurang lebih hampir sama. ini ya. Iya, karena dia saset, Iya. bukan ditakar sendiri. Harapan Anda gimana nih kopi ini? Ya, alhamdulillah mudah-mudahan sekarang dengan ada produk yang saset ini bisa berkembang, kemudian pemasarannya bisa meluas seperti kopi-kopi yang lain. Iya. Bisa didapatkan di beberapa tempat, tidak hanya harus ke Empang. Harus ya paling nggak di warung-warung di mana-mana kita mudah didapatkan. Kayak kopi Cakuyong itu kan di mana-mana kita nggak bisa. Iya. Iya, mereka. Kalau dulu kita kalau mau beli kopi ini ya harus sini ke tempatnya. Iya. Kalau beli di warung ya warung sekitar wilayah Empang aja. Mudah-mudahan bisa lebih menyebar. Mudah-mudahan bisa lebih Dan lebih dikenal, dikenal. tahu itu. Oh, Iya. ada kopi cap Pasifik dengan cap kacamatanya yang usianya hampir 1 abad. Nah, ya. Ini pemerintah juga perlu juga ya. Mudah-mudahan ada perhatian dari Iya. pemerintah juga. Iya. Mengangkat Usaha apa? Menengah kecil ini Iya. perlu ditingkatkan dan juga ini satu menjadi objek wisata juga ya. Betul, betul. Karena ini kan dari mulai Legendaris toko ini ya. dan ini selain legendaris sangat heritage sekali ya. Iya. Ada almari-almarinya masih tetap masih yang pakai yang lama, mudanya, semuanya masih Iya. ubinnya masih lama, bukunya juga masih siantang orang dulu bilang Iya, ya. iya, sekarang jadi isinya gini. Heeh. Jadi ini kan dulu macam-macam dagangnya. Sekarang Macam-macam ada kalau kopi sekarang. cuma ya. Ya mudah-mudahan akan dikenal dan berkembang jadi sedikit. Sekarang sudah ada perubahan kan kita bisa menulisnya kita tes. Dulu kan apa agak sedikit ini ya terkadang dengan kopi sasetan dan Ya. sekarang kita juga banyak jadi ada ide baru dengan ide baru perbarui
market juga ya. Betul. Nah, mudah-mudahan itu berkembang dan masyarakat semakin tahu bahwa di Bogor itu ternyata ada kopi legendaris, kopi batik hitam kacamata. Tapi orang lebih kenalnya kopi Pak. Ya, kopi batik. Dan sangat mudah dijangkau ke Jalan ya. ya, tadi sangat mudah. Oke, terima kasih. Bung Batar ini sedikit info informasinya yang akan saya peroleh. Iya, dapat jam pada pemirsa di podcast Kang Kuniman. Kali ini saya jumpa dengan salah satu anak dan kopi Klasik, yaitu Ibu Nancy Wahyuni itu. Dia inilah dia mengupdate merubah total modifikasi sehingga ada kesempatan kekinian. Saya beruntung bisa berjumpa dengan Ibu Nancy untuk sedikit bincang-bincang tentang perubahan yang dilakukan sejak tahun ini. Bu Nancy, ya, saya dengar Anda mulai melakukan modifikasi, merubah dari zaman dulu jadul ke masa jadul, hingga membentuk motor-motor yang kekinian. Adanya bisa disampaikan. Yang dulu tidak pernah dilakukan oleh kami dan pendulunya. Iya. Apa yang mendorong ini? Oke, jadi saya melihatnya begini Pak, orang trennya berubah ya, mau lebih praktis. Sebenarnya dengan saya melihat orang butuh praktis, makanya saya membuat kemasan yang satu kali sendiri Pak. Jadi orang mungkin mau bawa dimanapun akan bisa gampang kan? Ya, kalau seperti ini kan akan sulit ya Pak ya, mau dibawa kemana-mana agak sulit. Jadi kita munculkan ini yang pertama itu karena dasarnya kita kopi hitam. Jadi saset yang muncul pertama adalah saset kopi hitam itu Pak. Baru kita melihat kebutuhan pasar nih, orang butuh lagi yang udah ditambah gula Pak. Oh. Iya. Ini tanpa gula ya? Ini tanpa gula. Nah, kemudian kita bikinlah yang ada gulanya. Jadi ya ini untuk 1 gelas juga Pak, 1 kali ini. Iya betul. Iya. Jadi, nah ini terus saya juga melihat kemasan ini ketika mau dibuka ditutup kan akan lebih sulit kan Pak. Nah makanya saya munculkan dengan kemasan yang lebih baru gitu loh. Jadi ini kan kalau udah dibuka masih bisa dijual lagi. Ya, seperti itu. Tapi Bu Nancy juga akan menghilangkan yang ini kan? Oh, ya? enggak. Ya, tapi Jangan, ini ya. bikin nanti juga bikin itu juga itu. Enggak. Kayaknya untuk ini akan bikin yang Ini aja ya. ya. Enggak ada. Iya. Yang lama akan dipertahankan. Dari kopi ini ternyata kita Bu Nancy ada perubahan, orang baru kenal dan kemarin kok dia kota jadi siap beli ini dulu. Zamannya kopi ini. Betul Pak. Iya. Itu yang mendorong Bu Nancy bikin supaya para penggemar juga tidak kesulitan menikmatinya ya. Iya. Satu itu ya. Iya, kelihatan sudah mulai ini ya Bu ya. Udah mulai gimana? Sudah mulai ada kemajuan mungkin ya, lebih udah ada kopi mengenai ini. Dan sekarang itu udah main batuk dan lain-lain, ada isi segala ini orang lebih mengenal ini. Iya, iya. Oke, harapan itu gimana? Harapan saya mungkin untuk masyarakat Bogor, saya pengen membawa ini masyarakat Bogor lebih kenal. Iya. Ya karena mungkin walaupun kita sudah dari 1925, tapi masih banyak masyarakat yang belum tahu. Betul. Ya, Iya. jadi tujuan saya untuk saat ini, ya mungkin bisa kota Bogor dulu. Ya, sementara ini katanya penggemar Banake itu orang Empang. Betul. Tapi itu. Iya, karena habis di sini sih biasanya memang Iya. Tadi juga sudah saya lihat ini orang Kedung Malang dan ke sini. Iya. Kalau di orang mana itu sudah beli ke sini, dia bilang Udah kelihatan. pelangnya aku ini kecil. Ya, dari pelang itu kan jadi menarik. Dan ini dulu juga tempat ini kan Iya. buku-buku ini jadi sekarang ada kemasan yang ditampilkan di sini. Ya, mudah-mudahan berkat apa? Ada tepuk tangan dari Tuhan untuk pengembangan ini nanti mulai modifikasi kemasannya awalnya ya. Iya. Dan ternyata dampaknya juga melihatnya ya, orang membeli ini. Iya, harga itu berapa?
Kalau saat ini di toko kita jual 10 itu 7.500 Pak. Iya. Yang ini kita saat ini jual itu di 1.250 Pak. Iya, yang pakai gula. 10. Ya ini target kita, iya. Mungkin di eceran di user bisa 1.500. Ya, pakai itu pengecar di warung-warung itu. Kalau ini mungkin bisa eceran di 1.000 Pak. Iya, jadi lebih dikenal orang Bogor. Amin. Kalau orang yang mah buat orang tua ini. Nggak tahu. Ada itu. Iya, tapi orang-orang lama tahu. Iya, betul. Orang-orang tahu. Orang bangga bumbu itu tahu ya. Tapi apa yang tertua? Tapi bagi itu kacamata. Kita kalau main panas itu di konten di lalau kopi. Jadi kalau begadang itu dulu kopi. Iya, Bohong. Iya. Andi. Itu juga ini ya. Jadi dikenal juga. Oke, terima kasih Bu Nandi. Saya senang jumpa dengan Ibu Batu di cara senang ini. Jadi baru tahun ini ya? Iya, ini baru Pak. Ini bahkan mungkin kita baru produksi minggu lalu sih Pak. Minggu lalu. Ini baru sekali ya? Baru fresh banget ini, masih baby. Iya. Tapi biar ada satu hal lagi yang jangan terjadi dengan foto sendiri. Jadi iya. Ini ceritanya sebenarnya ini saya sempat waktu saya tinggal di Tangerang, saya sempat bikin kedai gitu Pak. Oh betul. Ya, tapi ini nanti mungkin mau dirubah lagi sedikit. Iya, ini foto papa ini. Iya. Kacamata dimakan. Guys, terima kasih. Terima kasih. Buniman. Ini kita jam-jam saya dengan Bu Nanti, salah satu generasi ketiga yang meneruskan usaha kopi Pasifik yang kopi tertua di Kota Bogor. Tuhan sukses usaha Bu Nanti. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bung Abdul Batafi di toko kopi Pasifik Sang Kacamata, kopi legendaris Bogor sejak 1920. Hampir 100 tahun, dan inilah saudara-saudara kopi terlama di Kota Bogor dengan yang sekarang bersama dengan kopi-kopi lain, Cap Bulan, Cap Oples dan Cap Eko yang sedang meletus dan dipasarkan ada di Kota Bogor. Mudah-mudahan kopi Pasifik Cap Kacamata ini semakin dikenal oleh masyarakat Bogor. Selamat siang, sampai berjumpa kembali dengan saya, Kang Puniman.